Monster besutan Koreeda Hirokazu seperti mengajak kita bermain-main dengan prasangka. Vibe yang dibuat misterius lewat konsep melihat kejadian dari berbagai sudut, seolah menuntun kita kepada pertanyaan siapa sebenarnya monster di sini. Kalimat Bray Wyatt di WWE tahun 2014 pas promo soal dipanggil monster doesn't bother him karena society memang suka ngasih label buat hal yang tidak mereka mengerti, yang mengantarkanku kepada pemahaman bahwa film Monster ini pada intinya adalah sebuah journey menuju self-honesty. Dan dalam journey yang tersebut setidaknya ada 4 jenis monster yang dibicarakan oleh karya Koreeda ini. Jika kita sama judgmentalnya dengan society yang suka dengan cepat melabeli orang yang berbeda sebagai monster atau alien atau semacamnya, maka kita juga akan cepat melepehkan film ini without giving him much thought. Naskahnya dari luar memang tampak berpindah kemana-mana tanpa karakter utama yang jelas. Konsep kembali kepada kejadian A tapi dari perspektif yang berbeda memang bisa sekilas tampak seperti usaha manipulatif dari arahan yang menyandarkan diri kepada kejutan-kejutan dari pengungkapan kejadian. Monster dibuka dari seorang single mother yang merasa kelakuan anaknya yang baru kelas 5 SD berubah menjadi aneh. Dia mencurigai itu semua karena ulah wali kelas anaknya di sekolah. Sehingga si ibu mulai mencecar sekolah yang juga tampak menutup-nutupi kejadian. Kemudian cerita memindahkan kita ke belakang si wali kelas, guru cowok yang ternyata tidak sejahat ataupun seaneh kelihatannya. Dan finally di pertengahan akhir, film akhirnya settle di bahasan dari perspektif Minato, anak kelas 5 yang sikap dan tingkahnya itu bikin cemas ibunya sendiri tadi. Nah jadi bukan hanya 3 perspektif, film ini actually juga bisa dibilang berpindah genre 3 kali. Di awal dia seperti thriller, lalu berubah jadi studi karakter yang ironis, dan berakhir sebagai drama anak-anak. Perpindahan tersebut tidak dilakukan dengan sesopan cara film menceritakan atau mengeksplorasi tiap sudut pandang karakter, yaitu lewat sinematografi dan musik yang brilian, melainkan dengan secara sengaja kayak kasar gitu. Kembali ke kejadian sebelumnya itu dengan memusingkan tanpa tiada yang aling-aling. Nah inilah yang membuat kita malah jadi batal menjudge terlalu cepat. Karena kelihatan jelas bahwa desain yang diniatkannya seperti begitu tuh punya makna. Itu yang justru semakin menarikku masuk dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa film ini harus dibuat seperti ini? Kenapa jika cuma ingin memperlihatkan prasangka yang ternyata membuat semua orang adalah monster bagi orang lain, film malah berkutat lama di perspektif Minota dan teman rahasianya, yaitu Yori Hoshikawa. Kenapa pula jika ini intinya yang diceritakan itu adalah drama anak yang merasakan sesuatu yang tak biasa di dalam diri mereka, kenapa film ini harus melewati perspektif karakter yang lain terlebih dahulu? Ya kan? Nah, ini jelas-jelas karena film ingin penonton merasakan, bukan hanya merasakan dramatic irony ataupun kejutan-kejutan ternyata begini, ternyata begitu, melainkan karena film ingin penonton merasakan atau mengalami sendiri keadaan yang menciptakan berbagai bentuk monster. Dan ultimately film ingin penonton merasakan journey yang dialami oleh seseorang ketika dia mulai merasa benar dirinya adalah seorang monster. Kita diperlihatkan gimana monster di film ini terbentuk lewat bagian awal yang membahas perspektif ibu Minato. Gimana bola liar desas-desus membuat dia jadi mengantagoniskan Pak Guru, lalu membesar mencurigai pihak sekolah, mencurigai Capsec. Bahkan si ibu juga jadi melihat Minato, anaknya sendiri, sebagai monster juga. Nah, bentuk monster pertama yang diperlihatkan oleh film ini adalah monster prasangka. Pak Guru yang malang hanya karena pembawaan dan gesturnya, apapun yang dia lakukan meskipun niatnya baik, mudah disalahartikan oleh orang lain sebagai tindakan yang creepy. The worst part about monster tipe ini adalah dirinya sendiri tidak mengerti atau tidak bisa melihat kenapa orang lain melihatnya dalam cahaya yang menakutkan seperti itu. Nah, ini mengakibatkan pembelaan apapun yang dilakukan Pak Guru akan semakin memperparah keadaan. Monster kedua juga datang dari orang luar, tapi dari pelabelan. Di film ini contohnya adalah sahabat Minato, si Yori, yang dilabeli monster oleh ayahnya sendiri karena Yori ini anak cowok yang kemayu. Walau Yori tampak oke-oke saja dikatain monster dan dijauhi teman-teman, heartbreaking part darinya adalah anak sekecil dia tuh bahkan belum paham bahwa yang ia rasakan itu nggak exactly hal yang salah. Dia hanya bisa nurut saja ketika dipahamkan oleh orang lain bahwa dia adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, monster ketiga adalah kebalikan dari semuanya. Datang dari dalam diri sendiri dan full aware yang ia lakukan memang pantas untuk membuat dirinya disebut monster, meskipun dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Monster tipe berhasil ini adalah kepala sekolah dari Minota. Ibu guru yang melakukan hal buruk tak sengaja di masa lalu, tapi mau tak mau dia harus menutupi kejadian tersebut karena dia punya tanggungan dan hal lain yang harus dipertaruhkan. Nyesek ketika kita melihat, misalnya pada adegan dia niup trompet,
bahwa si ibu ini aslinya adalah pribadi yang sangat lembut, baik lagi bijaksana. Ketiga monster memang menyedihkan sebenarnya, tapi dari 3 tipe monster tersebut, yang paling malang sekaligus berbahaya adalah tipe monster keempat, yang hampir saja jadi jelmaan oleh Minato, yang actually adalah gabungan terburuk dari yang dirasakan atau dialami oleh Pak Guru, Yori, dan Bu Capsek. Yang paling berbahaya itu adalah monster yang disebut dengan self-loathing, orang yang memonsterkan dirinya sendiri, yang berkubang dalam perasaan buruk dan prasangkanya sendiri. Orang yang self-loathing akan menghindari dari minta tolong, dan bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri. Itulah kenapa cerita ini sebenarnya merupakan cerita Minato, anak yang tahu persis dirinya berbeda dari anak cowok lain. Dia knows better about himself ketimbang Yori terhadap dirinya sendiri, tapi sekaligus dia juga tidak seberani Yori, sehingga Minato memendam semuanya di dalam diri. Minato punya rahasia seperti Bu Capsek, tapi tidak punya positive force behind it. Selain dia tuh takut atau malu tidak diterima oleh teman-temannya. Dia takut ketahuan kalau dia tuh suka sama cowok. Minato bahkan tidak mau nunjukin dia bersahabat akrab dengan Yori di depan teman-teman sekelasnya yang lain. Nah, kediam-diamannya ini membuat dia tampak aneh di mata ibunya. Yang gak beres pada Minato jadi terlihat lebih besar oleh sang ibu. Tindakan Minato sesimpel dia potong rambut sendiri bisa jadi red flag bagi ibu. Padahal alasannya mungkin either karena sesimpel anak kecil yang mau ngilangin noda akibat bekas disentuh temannya yang dianggap berpenyakit, atau hanya karena dia tidak mau rambut panjangnya dianggap kayak kecewek-cewekan. Nah, bayangkan gimana reaksi ibu begitu mendengar Minato bilang soal terlahir kembali saat dia ngobrolin ayah yang sudah meninggal. Nah, kalau sudah menumpuk begitu, biasanya orang seperti Minato akan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan memang itulah yang persisnya dilakukan Minato di pertengahan akhir cerita. Jadi film ini adalah journey Minato menemukan kedamaian atas dirinya sendiri yang sebenarnya. Stake cerita film ini adalah salah pilih sedikit, Minato akan benar-benar jadi monster self-loathing yang berbahaya, terutama bagi dirinya sendiri. Beruntung, Minato punya sahabat dan tempat pelarian, yaitu Yori. Di pertengahan akhir itulah, film menjadi tontonan yang dramatis, lagi beautiful, dalam memperlihatkan struggle Minato, yang, ya ini dia masih seorang anak kelas 5 SD gitu. Pencarian jati diri, menghadapi resiko bullying, berguyon dengan ide terlahir kembali, dilakukan oleh film dengan penuh respect terhadap perspektifnya, dengan desain detail, menutup kepada sebuah kejujuran dan penerimaan diri, yang dengan metaforanya sendiri memperlihatkan lesson learned, tapi hidup hanya akan lebih menantang dari sini. Konsep atau struktur 3 perspektif dan cerita yang seperti berevolusi antara 3 genre berbeda secara psikologis membawa kita ke dalam journey yang dialami karakter dan lingkungan mereka. Kita jadi melihat monster-monster itu bisa bertumbuh dari karakter yang begitu compelling dan terasa dekat karena mereka hidup dalam environment yang sederhana. Film ini tidak lagi terasa seperti kecohan dari kenyataan yang sengaja disembunyikan belaka. Everything we see is not what it seems, terutama jika kita terbuka melihat dari sudut pandang yang lain. Dan ini diwujudkan oleh film ke dalam visual-visual yang punya tone misterius yang kuat, sehingga minat menonton juga jadi semakin terbendung menyaksikannya. Satu lagi adegan yang artinya bisa mendua yang aku suka di film ini adalah adegan penghapus jatuh. Jadi si ibu Minato ini hendak pergi keluar beli semangka, dan saat dia lewat, Minato sedang membungkuk ke bawah, hendak mengambil penghapusnya yang jatuh ke lantai. Nah, adegan itu langsung di-cut, memperlihatkan ibu kembali dari belanja dari luar. Dan saat dia masuk ke dalam, Minato tuh posisinya masih posisi yang sama saat dia pergi tadi, masih membungkuk ke bawah mengambil penghapus. Seolah Minato gerakannya berhenti saat dia pergi dan baru bergerak lagi saat dia pulang. Ini kan misterius sekali. Kalau kita baru nonton, otomatis kita akan menyangka hal yang sama dengan sangkaan sang ibu, yaitu anaknya mungkin kesurupan atau gimana. Tapi tentu saja adegan tersebut bisa jadi hanya kebetulan bahwa penghapusnya jatuh sekali lagi. Ya kan? Kengerian dia itu kesurupan atau apalah itu hanya berasal dari prasangka ibu terhadap Minato berkelakuan aneh yang sudah terbangun dari prasangkanya sebelum kejadian tersebut terjadi. Tahun 2024 kayaknya bakal jadi roller coaster yang hebat, sebab kemarin film pertama yang aku review sangat meh, dan film kedua ini sangat wow. At first, aku memang honestly cukup judgmental terhadap penceritaannya yang seperti mengarah kepada ternyata begini, ternyata begitu doang. Tapi ternyata, aku menyadari film ini punya desain khusus dalam menyampaikan journey karakternya. Journey yang hanya bisa maksimal jika kita ikut secara menyeluruh merasakan gimana monster itu bisa terbentuk. Yang lantas ditutup dengan pilihan karakter untuk mengembrace monster versi dirinya sendiri. Awalnya film bermain dengan prasangka, tapi film justru menjadi begitu powerful dengan berkembang membuat kita berefleksi, berkontemplasi, dan bukan tidak mungkin di antara kita jadi ada yang menunjuk hidungnya sendiri demi mendapat jawaban masing-masing dari menonton film ini. Cerita yang berevolusi dengan konsep yang kuat dan karakter dan dunia yang luar biasa compelling
Aku berikan 9 dari 10 bintang emas untuk Monster. That's all we have for now. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, monster seperti apakah aku? Dan jika tidak keberatan, silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.